konflik di dalam film tuh nggak ada gitu. Tapi setelah selesai film itu ditonton, semua orang ngomong jangan takut sih buat jadi orang yang pembangkang ya kalau misalnya. Gue suka guys. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, sehari-hari sekarang selama ini kesibukannya apa? Kayak sebelum kita ngobrol lebih dalam. Kalau misalkan di Jogja, aku punya studio di sana, punya studio seni, punya ya kontrakan bareng-bareng kayak gitulah. Habis itu di sana ya melantang sinema, produksi film, habis itu bikin pitch deck apa segala macem. Dan kalau sekarang sih lagi pulang ke Aceh karena riset ya, karena lagi tesis S2, terus data-datanya diambilnya di Aceh, jadi sekalian pulang jauh kampung. Ya kampung emang enak. Hai 3 kali orang Ci. Bukan kampung 4 lah yang betul. Pindah-pindah sebenarnya. Tapi jadi, tinggal Banda Aceh. Iya, tinggal di Banda Aceh. Jadi dulu tuh lama kecil di Loknga. Habis itu sempat pindah ke Lampasai Kota. Habis itu sekarang udah menetap, udah dari SD kelas 6 gitu, tinggal di Ajun Ayanda. Iyalah. Pokoknya nak Banda. Hai, sebenarnya yang menarik ya kakak, penasaran sekali Nisa nih kan, sangat jarang kita temukan misalnya anak-anak kita tuh yang sekolah seni itu keluar. Sekarang beruntung ya kita punya Institut Seni Budaya ya, Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh ya. Nisa sendiri ya, apa yang buat Nisa tertarik untuk sekolah seni ya? Hai kan jalur lainnya kan yang tangin kan jalur seni murni kan punya isi ya. Jadi tuh kalau ditanya awalnya kepikiran seni apa enggak, sama sekali nggak diizinin. Jadi, ada ibu. Jadi prosesnya tuh panjang sampai akhirnya masuk ke isi ya. Pertama Nisa tuh lulus dari SMA 3. Habis itu ditanyain mau kuliah di mana, itu nggak suka kali pelajaran IPA. Sebenarnya bukan IPA, cuman kan kalau di Aceh nih kan kalau IPA tuh kalau ngambil IPS tuh kayaknya downgrade gitu kan. Padahal enggak sebenarnya. Aku tuh merasa menyesal kenapa aku nggak ambil IPS dulu. Habis itu akhirnya di IPA malah belajarnya di kantin. Ternyata jiwa seninya sudah dimulai ya. Iya, dari zaman sekolah, cuman nggak sadar gitu. Dulu tuh suka ikut lomba-lomba baca puisi, piasan seni. Piasan seni kan dulu tren kali kan. Habis itu lomba mewarnai, menggambar apa segala macam tuh dari dulu. Cuman waktu itu karena dianggap itu sebagai hobi, jadi nggak pernah kepikiran buat ini bisa dijadiin karir atau ini bisa jadiin benar-benar sampai kuliah ada jurusan seni gitu, nggak kepikiran atau menghasilkan uang yang banyak misalnya. Tapi benar sih Nisa, kalau kakak sendiri melihat ya, kalau kita ngomong saya mau kuliah jurusan seni gitu, pasti itu jawaban kebanyakan ya orang tua kita atau orang-orang sebelumnya kena je kepu taridan sapudan masuk je menan kan. Itulah, mau jadi apa mending jadi, pasti statement yang keluar mending jadi guru, nanti bisa ikut tes PNS benar. Iya kan? Ya kebanyakan tuh kayak gitu. Jadi waktu SMA tuh sama sekali nggak ada kepikiran bahwa bisa nih kuliah seni gitu. Tapi akhirnya yang penting dapat jalur undangan, nggak susah nyari kampus kayak gitu. Tapi pengennya Pulau Jawa karena sepenasaran itu Nisa sama Pulau Jawa. Karena waktu itu karena mama kan orang Cirebon, bapak orang Sigli. Jadi kita mix kan. Jadi kalau ada lomba-lomba dulu waktu SMA kayak gitu tuh suka kayak gimana caranya dibawa ke Jakarta kayak gitu kan. Dapat undangan-undangan provinsi, terus jadi wakilin provinsi, jadi duta-duta yang kayak gitu-gitu. Suka kayak gitu. Habis itu akhirnya carilah kampus yang kayaknya bisa nih aku masuk di situ. Tapi ternyata waktu itu aku dapat undangan ke IPB. Jadi IPB 1,5 tahun di IPB, dan ternyata pas nyampe di sana tuh malah ngambil eskul ya kalau misalnya eskul ya. Apa sih kegiatan komunitas lah, kegiatan di kampus itu UKM betul, kegiatan mahasiswa. Iya, itu tuh ngambil di teater. Nah, disitulah bergejolak batin. Tahu sendiri kan anak teater kayak mana serunya kan. Habis itu
kekeluargaannya, kemudian yang tadinya cuma dari teater kampus di IPB ikut ke teater Kota Bogor, gabung di gedung Kemuning Gading, ketemu sama senior-senior apa namanya tuh kawan-kawannya Om Rendra, apa anak-anak buahnya Rendra gitu kan. Akhirnya jadi ngelihat, oh seni itu luas sekali ya kayak gitu. Keren ya kalau di luar. Habis itu kan apa namanya mulailah kepikiran tuh kayaknya memang jiwanya nggak di kampus, nggak di IPB gitu. Karena kalau di IPB itu kan kita pakai jas lab, keren sih Iya. kalau di Bagi anak yang foto. suka sains sih keren. Keren kayak gitu. Tapi kayak rasanya tuh, nanti kalau misalnya udah lulus kerja di Mayora atau kerja di pabrik kayak gitu rasanya nggak suka gitu Oke, kan. oke. Padahal walaupun duitnya banyak ya katanya. Iya sih, mungkin ya. Tapi apa namanya tuh dari jam sekian sampai jam sekian berada di pabrik apa segala macam. Aku mempertanyakan, aku mau nggak sih di situ gitu. Aku sebenarnya ngambil jurusan ini karena keren di mata masyarakat atau karena keren di mata keluarga gitu atau karena aku kayak gitu. Akhirnya satu semester tuh bener-beneran coba cut untuk nggak datang ke UKM karena kayaknya mengganggu sekali nih UKM ke kampus aku. Jadi akhirnya aku mau lihat secara real gitu kan. Ini sebenarnya aku nggak bisa di IPB atau nggak begitu seneng di kampus itu gara-gara UKM-nya atau gara-gara aku sendiri memang nggak mampu gitu. Akhirnya satu semester aku nggak datang ke teater padahal itu cukup sedih. Teater tuh kayak bagi aku yang bikin aku hilang rindu sama Aceh tuh karena ada kawan-kawan di teater gitu kan. Akhirnya di teater aku tapi bukan jadi aktor, lebih ke penulis skenario sama penyutradaraannya gitu. Habis itu akhirnya dari situ satu semester aku gak datang ke teater, aku fokus sama di kuliah, tapi ternyata IPK aku nggak naik-naik juga. Gitu-gitu aja. Gitu. Iya, sebenarnya kayak bukan nggak cerdas, memang sengaja nggak mau belajar ya. Karena apa feel-nya nggak di situ, bosan gitu kan. Gitu. Terus terakhir kenapa kok bisa akhirnya pindah ke isi Jogja gitu? Terakhir tuh dramanya gimana? Terakhir tuh aku memutusin untuk udah nih, memang bukan karena aku gitu, karena memang nggak suka nih di IPB gitu. Ya udah akhirnya aku coba nyari kampus-kampus yang lain. Itu belum ngomong sama keluarga, belum bilang sama bapak tuh. Aku nyari kampus yang lain, referensi kampus yang lain, ketemulah IKJ sama IPB ISI waktu itu di Jogja kan. Akhirnya coba datang, coba survei apa segala macam. Nah disitulah uang semester 4 aku nggak bilang sama bapak aku. Aku nggak bilang sama bapak aku. Terus aku bilang aku daftarin buat masuk ke ISI. Kan pendaftaran tuh lumayan ya, datang ke Jogja apa segala macam. Aku pergi sendirian. Sampai di sana udah dapat udah tahu informasi apa segala macam, barulah telepon bapak. Gitu, Bapak, maaf kali ini Pak, uang semester yang Bapak kirim Ica pakai buat pindah ke kampus lain. Itu langsung tuh keluarga heboh. Gitu. Langsung bapakku bilang, Nyan kah? Kayak Bapak bilang, pokoknya dia pakai bahasa Aceh. Bapak kalau marah pakai bahasa Aceh. Nikah seorang tua Aceh bisa menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan tuh nggak dapat kampus-kampus tuh pulang aja. Nggak usah lagi, pulang aja kampung. Nggak usah lagi, nikah aja. Gitu. Bel kuliah, kamu kawin mentang. Rebel ternyata ya, jadi khas cewek Aceh banget ini. Itulah, abis itu akhirnya kan tekanan batin kan, bapak nggak setuju terus disuruh pulang, masa pulang gitu kan, hilang nih gitu kan, pamor gitu. Akhirnya udahlah bodo amat, masuk ISI, ngikutin semua. Jadi waktu kawan-kawan di ISI itu milih jurusan tuh, mulai bingung tuh apakah mau ngambil teater atau film. Kenapa akhirnya ngambil film? Karena aku pikir pas aku lihat, jadi waktu itu Kak, saking aku ketakutan yang ngambil salah jurusan lagi, aku tuh sampai nyari tahu dosen-dosennya di ISI, mata kuliahnya di kampus gitu. Jadi rigid gitu. Oh kalau misalnya di teater ternyata lebih fokusnya memang ke aktoran kayak gitu. Dan guild badan kan, tubuh kan, mereka ketubuhan segala macam, kebanyakannya tuh di situ. Tapi kalau misalnya di film itu tuh lebih ke kesenian sama estetika, fotografi segala macam kayak gitu. Nah aku merasa kalau misalkan di teater kayaknya aku belum banyak mendalami kalau ke keaktoran segala macam. Aku memang nggak tertarik di panggung sebenarnya, lebih ke belakang panggung, behind the scene lah. Akhirnya aku milih ke film. Jadi abis itulah di situ ketika kawan-kawan aku dari
pulau-pulau yang lain itu pada mereka ketakutan sama ospeknya kan. Kalau anak ISI itu memang yang paling terkenal tuh ospeknya waktu itu dulu ya. Ospeknya ini takut nanti diginiin sama senior apa segala macam. Aku nggak kupikir itu. Aku takut sama bapak aku, kalau nggak lulus aku suruh pulang kayak gitu. Daripada disuruh kawin. Iya. Akhirnya aku betul-betul bikin portofolio yang bagus. Kan waktu itu masih tesnya wawancaranya benar-benar ngasih alasannya tuh yang benar-benar yang kuat lah. Akhirnya keterima lah. Kenapa waktu itu ngambilnya ISI bukan IKJ? Karena mahal. Iya. Lagian IKJ juga di ibu kota kan. Iya. Pertama karena mahal. Kayak apa ya? Gak sopan kali udah dikasih sama bapak ke IPB gitu kan. Keluar dari IPB masuk ke seni ngambilnya 25 juta lah ya. Ya waktu itu tuh kayak duit yang besar ya. Besar sekali. Dibandingkan dengan sekarang kan. Oke, habis itu Nisa gitu jadi pertanyaan lagi ya, berapa banyak sih anak Aceh waktu itu ya? Kalau sekarang mungkin karena kita udah punya ISBI, sudah semakin generasi juga sudah semakin rame mau sekolah seni ya, walaupun tidak serame dengan jurusan-jurusan yang lain. Kalau di ISI sendiri gitu waktu itu rame nggak anak Aceh yang? Sebenarnya kalau dibandingkan sama kampung-kampung yang lain ya sedikit, kita cukup sedikit. Karena apa? Waktu misalkan kan kalau di ISI itu ada yang kayak keluarga Padang Panjang, keluarga Jawa Timur, keluarga apa kayak gitu. Kalau keluarga Aceh nih kayaknya cuman waktu itu ya paling mentok tuh 7, 8 itu gitu. Semua jurusan atau film aja? Semua jurusan. Semua jurusan. Jadi kita kira aja satu jurusan satu angkatan tuh kayak paling banyak tuh 3, 4 gitu ya. Itu udah banyak kali loh kalau anak-anak ISI dari Aceh dari tuh. Aceh. Dan tapi mungkin karena itu jadinya tuh kita nongkrongnya sangat-sangat dekat ya. Jadi kayak bisa dihafalin kayak gitu. Ini orang ini mana ya gitu. Jadi langsung yang datang ke kosnya apa aja kekeluargaannya jadi lebih kuat karena kita sedikit. Tapi jadi pertanyaan juga ya ketika orang-orang dari provinsi lain atau dari pulau lain begitu, dari kota lain begitu antusias mengambil sekolah seni ya. Berarti kan kalau yang kakak lihat tuh berbanding terbalik dengan kita ya. Ya mungkin kadang-kadang ini yang hari ini ya menjawab pertanyaan kita kenapa seni kita makin lama makin menurun ya. Benar kan? Ya mungkin ya itu tadi ya bahwa orang kita nganggap bahwa seni itu nggak perlu sekolah gitu. Seni itu tidak menjamin apa-apa. Padahal ya kalau kita cerita tadi itu kayak orang Padang Panjang atau misalnya orang Padang kan beramai-ramai pergi kuliah keluar ngambil seni sehingga apa efeknya apa kan ke keeping culture-nya tuh kan kuat kan ya kan identitas seninya kan juga kuat ya. Kalau kayak kita nih kan makin tergerus kan kalau kita lihat ya. Beruntung aja sekarang udah ada ISBI ya kan. Tapi kan kita lost banyak generasi nih kan. Makanya maestro pun sangat susah ya. Kayaknya ini salah satu catatan dan faktor ya. Bahkan sebenarnya urang-urang Cik Danyo dan generasi pi harus sadar bahwa ternyata sekolah senian adalah sekolah yang menjanjikan. Selain je udep dengan seni ada ya. Otaknya siapa? Kan mereka kan ujung-ujungnya nih. Itu tuh rasa penasaranku sama ini ya, sama kesenian di Aceh itu akhirnya membawa aku untuk mempertanyakan gitu, kenapa sih waktu aku SMA gitu ke orang tuaku atau sekolah aku gitu tidak begitu mendukung tentang kesenian itu menjadi sebuah profesi yang profesional kayak gitu kan. Jangan-jangan ada banyak hal nih yang ternyata dilatar belakangi sama sejarah gitu yang bikin akhirnya tuh kesenian di Aceh itu jadi kayak penuh dengan ketakutan kayak gitu untuk terus diproduksi misalkan kayak gitu. Nah, aku tuh coba kan beberapa bulan akhir ini tuh sering ngobrol sama papa gitu kan. Kenapa waktu dulu gitu susah mengizinkan aku misal untuk les musik misalkan kayak gitu. Atau misalkan kayak ngeband itu tuh nggak diizinin apa segala macam main drama misalnya. Kenapa itu jadi cuman sekedar hobi, dan bapak dan keluargaku dulu selalu bilang kalau misalkan ya nggak apa-apa itu sekedar hobi tapi begitu itu jadi profesi mereka langsung tuh ketakutan kayak gitu untuk emang kamu bisa makan dari itu, emang kamu bisa berkarir dengan kehidupan kamu nanti jadi kacau apa segala macam. Itu kan ketakutan keluarga gitu sebenarnya kan. Akhirnya aku melihat karena di Aceh mungkin gitu ya link atau profesionalitas kesenian itu memang diragukan gitu, bahkan nggak punya jobnya gitu. Semuanya ada
ya ibaratnya kayak kita bilang lah kan, ekonomi kreatif di Aceh itu masih belum berkembang sebesar itu. Iya sih, misalkan harus kita kayak gitu. akui orang bukan ekonomi kreatifnya baru hidup kalau ada pokir, kalau nggak ada pokir nggak hidup. aku itu. sering ngomong kayak begitu kan, dan Iya. itu juga terjadi kan sama kawan-kawan. Iya. Akhirnya apa, berebut project ya. Jadi Iya. kalau nggak ada project pemerintah yang kayak gitu ya udah gitu. Iya. Nah itu yang bikin aku juga punya kekhawatiran sebenarnya ketika disuruh balik ke Aceh kayak gitu, nggak ada planning apapun atau nggak ada rencana apapun, aku ngapain misalkan kayak gitu. Karena kalau misalnya dibilang ya, kalau di Aceh kan kita lebih banyak berharap sama pemerintah. Tapi kalau pengalamanku di Jogja gitu, kita malah lebih banyak kolaborasi tuh sama swasta. Misalkan nih kayak ini Sago misalkan kayak gitu, apa Sago bisa bantu apa misalkan buat filmnya, oh aku bisa support makanan nih buat 30 kru gitu. Itu adalah support gitu. Jadi support tuh nggak cuman bentuknya uang kayak gitu. Terus misalkan ada yang punya villa atau yang punya tempat gitu, mereka kan swasta, mereka tidak bekerja dalam pemerintahan gitu kan, tapi mereka ini aku support tempat ini, nggak usah bayar, gratis apa segala macam, oke gitu. Itu yang mungkin ya Kolaborasinya lebih kolaborasi enak itu ya. belum banyak dilakukan atau belum banyak terjalin mungkin di Aceh kayak gitu. Ya Jadi sehingga ini juga yang bikin kalau kakak dengar ya dari cerita Nisa tuh ya mudah aja, karena orang memang terbuka kan dengan kreativitas, dengan seni ya, bukan hanya mindsetnya misalnya karena project kan, oh ada duit sekian nanti minta dari sini kayak gitu. Terus Nisa itu kemarin kan Nisa screening filmnya kan sampai 3 kali itu ya, Puing Paling Sunyi karena memang bagus sekali. Mungkin nanti bisa disematkan ya. Kenapa kakak juga pingin ngobrol tentang ini ya, karena setelah menonton film Nisa itu memang satu hal yang kakak ingat ya, ada kejadian-kejadian di masa lampau yang mulai pudar dalam ingatan kita dan banyak orang nggak tahu kan. Nah, sebenarnya dengan media film itu sendiri kan bisa mengingatkan sebuah sejarah ya, bukan membangkitkan luka lama, bukannya kita mau turun gunung, maksudnya mau turun ngangkat senjata lagi, bukan ya, tapi kadang-kadang ya untuk merawat ingatan ya, merawat histori itu memang bisa dilakukan dalam bentuk film-film ya. Setuju. Walaupun model pembuatannya beda-beda. Mungkin ceritalah sedikit tentang Puing Paling Sunyi itu, kok jadi berani ya bikin film itu gitu ya. Karena sekarang orang kalau ngomong isu-isu efek konflik atau masa konflik sepertinya sangat sensitif. Jadi nggak heran generasi sekarang kok kita tanya, tau nggak dulu konflik? Iya. Pada kayak gini, nggak tahu Bu. Oh ya Bu, ada dengar aja apa yang terjadi ya, nggak tahu gitu. Itu tadi ya, menurutku ketakutan di Aceh itu luar biasa terhadap banyak hal gitu. Nggak cuman konflik, tsunami juga. Abis itu misalkan kehidupan juga, mereka banyak ketakutan sama hal itu. Saking takutnya itu tidak dibicarakan kayak gitu. Jadi waktu kita diskusi kemarin kan ada tuh, kenapa anak-anak muda zaman sekarang nggak ngerti tentang konflik, histori apa segala macam. Jangan-jangan gitu ya, generasi sebelumnya tuh justru nggak ngasih clue, petunjuk, nggak nyeritain gitu ke anak-anak, gitu kan. Jadi kayak ditutupin seolah-olah tuh udah kamu hidup sekarang lebih enak, kamu fokus aja sama sekolah kamu nggak usah ingat-ingat masa lalu. Itu kan sebenarnya cara pandang keluarga tuh kan kebanyakan kayak gitu, tidak mau memberikan itu aib, itu kesedihan, itu luka lama gitu. Janganlah dipelihara sama anak-anak ini kayak gitu. Padahal dengan cara-cara tertentu gitu ya, salah satunya dengan seni gitu. Ini tuh bisa dibicarakan tanpa harus membuat gerakan atau membuat kita jadi menebarkan kebencian sama satu kelompok atau memisah-misahkan lagi gitu kan. Karena itulah Nisa merasa kesenian itu bagiku tuh Kak bukan cuman happy entertain, bukan cuman sesuatu yang menghibur, enggak, lebih dari itu. Dia sama dengan buku, dia sama dengan knowledge, dia sama dengan pengetahuan, sains bahkan gitu. Dia setara gitu sama hal itu semua gitu. Jadi kalau di filsafat seni Jakob Sumarjo tuh dia ngomong kayak gitu kan. Aku suka pertama kali semester 1 aku tuh belajar seni itu selalu langsung dijabarin sama dosen-dosen tuh selalu bilang kalau misalnya kamu menjadi seorang pekerja seni,
apa yang kamu lakukan itu sama dengan ilmuwan. Jadi kamu membangun sesuatu, kamu menciptakan satu peradaban gitu, sama dengan saintis, sama dengan profesor di laboratorium, tapi kamu dengan laboratoriummu sendiri, kamu dengan studio kamu sendiri gitu. Jadi beban seniman itu sebenarnya sama besarnya dengan apa namanya tuh sains gitu. Justru kita sebagai seniman, kalau kita melihat bahwa pekerjaanku ini nggak kayak dokter, nggak kayak begini, itu berarti kita apa namanya tidak mencintai diri kita kan, tidak mencintai merasa profesi rendah kita juga, gitu kan, merasa rendah iya, diri juga. akhirnya karena itu tadi aku punya apa namanya beban untuk membuktikan sama keluarga waktu itu bahwa enggak kok, aku serius di film, aku serius di kesenian kayak gitu, aku mau bisa punya uang, bisa punya karir di kesenian kayak gitu, sama dengan profesi-profesi yang lain. Akhirnya aku membuat Puing Paling Sunyi itu film pertamaku tentang Aceh gitu. Punya beban moral yang besar kayak gitu. Jadi itu nggak sembarangan diproduksi, ibaratnya tuh kayak gitu. Aku benar-benar pelan-pelan mencari tahu, membuat pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya tuh Aceh itu apa dibalik histori tentang Aceh yang aku tahu gitu. Itu kan mencakup diri aku juga gitu kan, sebagai anak yang lahir di Aceh, dan punya bapak lebih tepatnya tuh yang selalu bilang kamu tuh orang Aceh gitu. Walaupun kayak di sekolah atau segala macam muka aku nggak Aceh kali misalkan kayak gitu kan. Itu kan selalu jadi dilematis gitu kan. Emang Aceh itu apa? Kalau bapak aku bilang Aceh itu adalah sebagai orang yang dididik secara Aceh, tapi misalkan di sekolah Aceh itu ya muka yang tinju hidungnya kayak gitu kan. Itu punya makna yang lain misalkan gitu, yang putih-putih, yang Arab itu Aceh misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya tuh aku mencoba untuk nyari tahu ke diri aku sendiri, Aceh itu apa. Sebelum aku lahir itu di kampung aku tuh ada masalah apa, ada sejarah yang seperti apa. Itu film Puing Paling Sunyi itu dimulai dengan kayak gitu. Karena aku merasa kalaupun film itu hadir gitu, sebagian orang melihat itu sebagai hiburan nggak apa-apa gitu. Tapi ketika memproduksi film itu kan menggunakan uang yang banyak, itu menggunakan tenaga yang banyak, yang luar biasa gitu. Jangan sampai apa yang ku buat ini cuman sekedar jadi project, cuman sekedar jadi hal yang udah selesai, udah nggak dibicarakan lagi, nggak diomongin lagi. Aku merasa bahwa kesenian tuh lebih dari itu. Kesenian tuh knowledge, kesenian tuh ada ilmu yang bisa kita omongin di sana, tanpa kita harus ngomong kalau ini ilmu, kalian harus dengerin gitu kan. Jadi waktu kita nonton kemarin kan nggak ada sebenarnya itu adalah konflik di dalam film tuh nggak ada gitu. Tapi setelah selesai film itu ditonton, semua orang ngomongin soal konflik, itu gitu kan. Dan ngomonginnya pun secara bukan marah-marah yang bukan yang ayo kita nggak ada gitu. Kita belum puas, kita ini kita itu. Nggak ada gitu kan. Tapi, semuanya kontemplasi kan gitu. Aku yang merasa bahwa kesenian itu punya energi untuk membuat orang itu merasakan sesuatu, mengintrospeksi sesuatu dengan perasaan yang ditimbulkan dari karya itu. Gitu. Terus sebenarnya selain misalnya Puing Paling Sunyi ini kebetulan kan film pertama yang tentang Aceh ya, yang tentang pokoknya nanti mungkin kawan-kawan kalau ada screening bisa nonton lah ya. Biasanya sering lah dibuat screening ya, karena Nisa pun lagi di sini itu bercerita. Kalau aku boleh sedikit sinopsis ke pemirsa setia kita, itu yang bercerita tentang ya efek luka dari korban konflik. Nah itu juga, tapi memang tidak menyinggung hal yang aneh sih, tapi memang setelah diskusi itu akan muncul banyak pertanyaan tuh. Dari beberapa kali itu audiens tuh bertanya, ya kita seperti melupakan ya, kita seperti nggak ingat lagi. Jadi nonton film tuh kayak reminder ya, bahwa dulu ada terjadi sesuatu dan berefek jangka panjang kepada masyarakat. Kemudian Nisa, film-film lain berapa banyak sih yang udah diproduksi berhubung nih ya? Kayaknya kakak baru kali ini jumpa sutradara film perempuan Aceh ya yang eksis, yang kakak tahu ya. Correct me if I'm wrong, karena kan mungkin dunia kakak nggak kayak Nisa ya. Jadi kakak betul-betul kayak waduh nih anak, waduh gitu kan, kayak apa, kayak gimana pegah lagi putar stigma dah tuh kan, kayak kita kayak apa, kita memecahkan stigma bahwa kayak ya nggak ada, emang perempuan aja ya udah jadi guru atau jadi dokter, jadi dosen kayak gimana? Berapa banyak film sebenarnya yang udah diproduksi?
berapa ya kalau film tugas sebenarnya kan karena aku sekolah film mungkin privilege aku di situ. Jadi ketika apa namanya di kampus itu setiap ujian semester itu pasti produksi film. Apa namanya selalu ketika produksi film itu kan semua orang pengen jadi sutradara. Di kampus tuh semuanya pengen, kebanyakan hampir 70% mahasiswa yang masuk sekolah film tuh pengen jadi sutradara. Tapi ketika pemilihan jadi sutradara itu kita ngomongin masing-masing isu atau cerita yang mau dibawa, dan kebetulan cerita-cerita yang selalu aku apa namanya tuh ungkapin ke kawan-kawan di sana kayak gitu di kelompok itu gitu. Jadi misalnya satu kelompok di kelas itu dibagi 3 kelompok nih, ada 40 mahasiswa dibagi 10 orang kayak gitu. 10 orang tuh ada yang pengen jadi sutradara 7 misalkan kayak gitu. Nah, dari yang 7 orang itu mereka kayak mana caranya kita akhirnya memilih satu orang jadi sutradara? Kita ngomong, aku punya isu ini, aku punya cerita ini, aku punya cerita ini. Jadi semua 7 orang tuh ngomong, terus nanti kita vote cerita mana yang kira-kira penting dan menarik. Pertama penting dan kedua menarik gitu. Kenapa dibilang penting? Karena kita akan mengeluarkan tenaga, uang gitu, juga uang ya. Kalau apa namanya tuh setiap kali produksi itu kita nggak dibayarin kampus, tapi kalau alat oke sama kampus, tapi yang lain-lainnya perintilan itu kita keluarin semua sendiri gitu. Atau cari sponsor sendiri. Atau nyari sponsor sendiri gitu. Benar-benar usaha ya. Benar. Jadi kita nyari yang mana yang isunya tuh penting untuk dibicarain. Akhirnya dari beberapa kali aku apa namanya tuh ujian semester itu aku ada kayak 4 kali kalau nggak salah, iya itu 4 kali ngeproduksi dan 3 aku sutradara film tuh udah 3. Nah, yang film Puing Paling Sunyi ini di luar kampus. Aku memang bukan produksi di dalam kampus, tapi setelah selesai apa namanya tuh TA baru aku Puing Paling Sunyi ini diproduksi. Nah, itu jadi tapi selama itu aku nggak ngomongin soal Aceh selama di kampus itu. Kenapa aku nggak ngomongin soal Aceh? Karena waktu itu aku belum selesai dengan pertanyaan jadi manusia tuh apa kayak gitu. Jadi aku maksudnya gini, dirimu belum selesai dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keacehan. Ya kan? Apa yang terjadi misalnya, karena kita udah kayak beberapa kali diskusi ya isu itu ya. Iya benar. Jadi kayak waktu awal-awal aku di kampus isi tuh aku ngomong soal jadi manusia tuh apa sih gitu. Nggak ngomongin etnis dulu nih. Apa jadi manusia tuh apa? Akhirnya lahir film Becoming itu menjadi manusia, maksud aku tuh gitu. Jadi ceritain 2 karakter yang dia punya hidup dengan cara yang berbeda-beda gitu. Ada gap generation di sana juga. Nah, ya itu yang selalu jadi tema-tema karyaku. Terus yang film yang kedua itu melipat seragam ke dalam plastik. Itu ceritanya diangkat dari cerpennya Nanang Suherman. Dia bikin cerita tentang ada seorang tentara yang malu pulang ke rumah dengan pakai seragam gitu. Terus akhirnya seragamnya setiap kali pulang dilipat ke dalam plastik supaya ketika dia sampai ke rumah dia nggak pakai seragam plastik, nggak pakai baju tentara gitu. Terus anaknya nanya, kenapa sih Pak, Bapak setiap kali pulang nggak mau pakai seragam, padahal kan keren gitu. Di mata anak kecil kan keren gitu kan. Ternyata ada hal yang bapaknya itu nggak merasa perlu untuk ditampilkan. Nah kayak gitulah, itu nanti bisa kita bikin screeningan yang lain. Nah dari situ akhirnya ngomongin tentang tentara militer, akhirnya aku melihat ini kan banyak banget ya yang bedanya di Aceh itu seperti apa gitu. Itulah disitulah mulai aku mempertanyakan, karena gini, waktu di akhir semester di Jogja itu mulai tuh ada paguyuban filmmaker Jogja kayak gitu kan. Ada mulai perebutan dalam artian aku mulai mempertanyakan sebenarnya diriku akan stay di Jogja, di balik ke Aceh atau kayak gimana sebelum akhirnya S2 gitu kan. Ada kekhawatiran itu sebenarnya. Tapi ketika aku masuk misalkan ke perkumpulan paguyuban itu misalnya di Jogja atau di Jakarta gitu, aku nggak punya feeling sama untuk jadi sutradara gitu. Feelingku selalu jadi produser, karena aku merasa aku nggak bisa ngomongin isu tentang Jakarta atau Jogja apa segala macam, bukan nggak tega, aku nggak bisa membuat itu jadi isuku yang kayak gitu, selalu terbatas sama hal itu. Berarti kan aku pikir ada sesuatu yang aku belum selesaikan tentang cerita di dalam hidup aku kayak gitu kan, di Aceh sebagai orang Aceh misalkan kayak gitu. Akhirnya
aku rintis lah sama waktu itu sama Akbar, kita ngobrol panjang tentang iya ya Aceh tuh kenapa ya gini. Nah Akbar tuh kan generasi di atasku 10 tahun kan Bang Akbar. Nah Bang Akbar cerita gimana waktu itu di kampungnya dia di Sigli kejadian-kejadian konflik itu terjadi. Terus aku bilang aku nggak ingat itu, aku waktu itu masih TK, aku cuman sedikit kayak gini taunya gitu. Kenapa pokoknya ribut gitu. Akhirnya kita banyak diskusi. Kok kenapa ya aku nggak pernah diceritain kayak gitu sama mama bapakku misalkan gitu. Kenapa ya di keluargaku tuh jarang ngomong-ngomong ini gitu. Kita selalu ngomonginnya tuh ya kayak standar lah. Kalau misalnya lebaran kayak gitu tanyain, bajunya cantik kali, jilbabnya cantik kali. Itu kan hal-hal itu yang biasa diobrolin. Relatif banget lah. Tapi kita jarang ngomongin yang sampai perang ini, perang itu, DITI ini segala macam kayak zaman kan orang zaman bla 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 itu nggak ada, jarang dengerin itu di dalam keluarga. Mungkin karena di Banda Aceh ya atau kayak gimana aku nggak ngerti. Mungkin nggak juga sih, kayak kakak kan di Banda Aceh, tapi mungkin kalau kami itu kan dulu memang berproses di dalam itu, tumbuh dan besar dari SD itu, dari TK itu memang udah zamannya kan konflik, jadi ya memorinya masih udah teringat, ada gitu ya. Jadi mungkin ya diomongin setelah damai itu, setelah tsunami orang terlalu larut kayaknya ya untuk menyembuhkan luka tsunami, sehingga kan yang sering digaungkan itu kan kayak perayaan tsunami, habis tuh kuburannya ada, paham kan gitu, maksudnya orang selalu bisa berziarah, sedangkan ini kan sangat berbalik dengan zaman konflik. Kayaknya itu sih. Nah, di samping itu kita lihat kayak memang sejarah itu kan seperti, aku nggak bisa bilang ya dikaburkan ya, tapi memang tidak pernah disinggung gitu, ngerti kan? Kalau dulu kan kita memang DITII, kita di sekolah belajar di buku sejarah ada disinggung. Nah itu ya sebagai kayaknya orang yang belajar nggak ada tuh. Ya itulah makanya di generasi berikutnya yang kayak gitu tuh udah nggak ada lagi, dengan kurikulum sekarang pun menurut aku yang cukup membingungkan gitu kan. Ya whatever lah, itu urusan orang pendidikan gitu. Nah kayaknya itu gitu. Aku merasa dulu juga waktu di sekolah kayak gitu pelajaran sejarah tuh membosankan. Kita cuman kayak dengerin ibunya cerita atau ceritanya juga tidak menarik, atau enggak suruh nulis ulang kayak ini rangkum dari halaman segini sampai halaman segini kayak gitu. Itu metode pengajaran sejarah tuh kayak gitu kan. Makanya nggak asik kan. Tapi kalau nonton film itu kan kita punya pertanyaan kan, emang ada apa? Emang isi ibunya Wahidin kenapa gitu? Itu kok ada tulang-tulang di situ. Itu tulang-tulang apa? Kan menimbulkan pertanyaan. Akhirnya anak-anak Gen Z sekarang ya googling kayak gitu. Apa ya? Gitu. Pas nemu data-data itu secara online ada semua sebenarnya kan kayak gitu. Cuman itu yang jadi pertanyaan juga ya. Di Gen Z mungkin ya, kalau menurut pandangan kakak selaku anak milenial ya, jangankan misalnya googling gitu, cari tahu aja enggak. Maksud itu gitu. Tapi di satu sisi juga menjawab bahwa ternyata masih ada Gen Z juga yang peduli ya, maksudnya yang penasaran. Misalnya salah satunya Nisa kan, sehingga film itu kan muncul. Tapi harus kita bilang kalau kita ngomong sama anak-anak Gen Z itu sampai 80-90% they don't know. I mean like they know nothing, kecuali ya misalnya dengan di sekolah hukum atau sekolah politik, ya kan? Mungkin mereka tahu itu gitu. dipantik ya. Apa mereka bertanya itu nggak mungkin mereka bertanya kalau nggak ada knowledge. Maksudnya kalau nggak ada narasi-narasi yang sudah tersimpan di kepala atau mendengar ya kan, percakapan itu nggak mungkin terjadi. Mungkin aku bisa akhirnya bertanya tentang sejarah juga karena lingkunganku di Jogja ya. Orang-orang Jogja itu suka ngomongin 65, bikin pameran foto tentang keluarganya yang dulu korban 65, sejarah-sejarah dulu PKI segala macam. Kemudian bagaimana anak-anak itu disuruh nonton film G30 SPKI segala macam. Tuh di Jogja kita ngomongin itu dibahas di kalangan kampus segala macam tuh sebagai knowledge gitu, bahwa ini pernah terjadi, sejarah semacam ini udah ada gitu. Jadi kita nggak lagi mengulang sejarah yang sama kan kayak gitu. Nah itu yang akhirnya tuh men-trigger aku untuk ya kalau di Jogja ada seperti ini, di kampungku ada apa ya waktu tahun segitu misalnya. Padahal gitu. Lebih ini ya, cerita-ceritanya juga lebih, kalau kita bilang ya makanya ternyata bikin kita merinding sebenarnya. Makanya gitu. Ternyata kan akhirnya aku menyadari bahwa trauma ini nggak cuma di satu tempat tapi menyebar. Itu yang aku baru tahu tentang Aceh. Belum lagi misalkan Papua, NTT atau daerah yang lainnya gitu. Ini kan kita harus pantik ya anak-anak ini untuk bertanya, karena kita nggak mungkin dong men-trigger mereka dengan melakukan konflik lagi gitu. Enggak, amit-amit ya. Ya paling gitu kan, kalau misalnya ya, kalau kayak kakak dosen ya, paling kakak hanya bisa bertanya gitu. Kalian tahu nggak apa yang terjadi gitu kan selain tsunami gitu. Tapi ya
itu tadi tahu. Iya. Cuman karena mereka memang bacaannya kurang, galian informasinya kurang, jadi nanti oh ya tahu pernah konflik. Tapi after that ya udah sebatas statement itu. Nah, makanya kemarin tuh kan sempat juga tuh kan yang kakak bahas tuh, yang kakak bilang yang dijawab sama si Jamal waktu kalian mutar film tuh. Kenapa sih gitu kok kayak nggak ada kayak museum konflik kok nggak ada gitu kan. Ya tujuannya bukan untuk membangkitkan luka lama, tapi lebih ke ini sejarah loh yang harus selalu diingat bahwa pernah terjadi dan kita nggak mau lagi kayak begini. Nah itu gitu. Sehingga apa? Ketika ada film-film pemutaran yang kayak seperti film Puing Sunyinya Nisa kan orang baru tahu, orang baru mau rewind sampai segini ya apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kan kalau nggak ada hal-hal kayak gini kan ya satu sisi kita juga nggak bisa salahkan anak-anak sekarang yang nggak tahu dengan gaya mereka, dengan pop culture pop culture mereka yang sudah sangat berubah beda dengan zaman kita. Keponya tuh memang kepo, kalau apa-apa tuh kepo kan. Itu juga dulu aku mau membuat pertanyaan kayak gini juga sih Kak. Aku mau cerita. Jadi waktu aku datang ke Museum Tsunami, kan kita bisa ngerasain kan bagaimana takutnya musibah tsunami kayak gitu kan. Dan kita kepengen untuk ngejaga laut kita, ngejaga paling nggak ibadah kita gitu kan, supaya kita nggak dapat bencana gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu kan. Terus nimbul juga pertanyaan, kenapa kalau misalkan kayak gitu kita jadinya nggak ngomongin soal sampah misalkan kayak gitu kan. Tsunami itu juga alam. Kalau kita nggak sayang sama alam, kalau misalnya kita nggak berpikir kalau misalnya alam itu ketika marah bisa sebesar itu misalkan kayak gitu, itu kan juga bisa kita arahkan ke sana. Nah ketika konflik, kenapa kita nggak melihat juga bahwa manusia itu bisa semengerikan itu ketika megang senjata misalkan kayak gitu. Manusia itu bisa segampang itu ngebunuh orang-orang misalkan kayak gitu. Kan akhirnya tuh kan kalau misalnya ada paling enggak museum atau monumen mengingat hal itu, kita tuh jadi bisa melihat bahwa oh jadi manusia tuh semengerikan itu gitu kan. Iya Nisa, memang kalau kita diskusi nggak bisa habis ya. Lebih-lebih kalau kita ngomong tentang sejarah konflik atau sejarah tsunami ya. Oke, Nis, dalam waktu dekat, mungkin terakhir ya, dalam waktu dekat ini proyek apa yang akan dilakukan dan target masa depan akan seperti apa? Apa kembali ke Jogja atau pindah ke daerah lain mengingat ya hidup dengan berseni di Aceh kayak kita cerita tadi ya. Kalau aku sih sekarang mikir tempat tuh nggak terbatas di mana aja. Tapi yang namanya isu tentang urgensi Aceh itu masih penting bagi aku kayak gitu. Aku sekarang sedang OTW memproduksi film Mida dan Badai di Dapur dan itu masih dalam tahap koreksi skenario, input segala macam, dan aku masih sangat membutuhkan banyak sekali bantuan-bantuan kayak misalkan support system ya, karena kita bilang tadi aku nggak mau berharap sama pemerintah apa segala macam aja gitu, tapi aku mau membuka peluang untuk segala macam bantuan yang bisa diberikan agar film ini tentang Aceh ini terjadi kayak gitu. Mungkin itu sih aku mau membuka diri aku untuk teman-teman yang mau support kreatif, film kreatif, industri kreatif yang ada di Aceh. Ayo kita sama-sama gitu bangun, nggak cuman ngomongin soal oh ini ada pembukaan dana ini, pembukaan dana itu, tapi support a real support kayak gitu kan. Kayak misalkan oh aku bisa support ini makanan untuk kru, aku bisa support ini make up untuk kru, ini bisa itu. Jadi benar-benar kolaborasi kolektif itu terjalin gitu di Aceh gitu sih. Walaupun yang diangkat pun isunya tentang Aceh atau film-film tentang Aceh ya, yang sebenarnya punya daya jual ya. Karena kalau kita nonton film-film nasional itu kan pasti ceritanya juga yang tentang kampung di Jawa, apa yang terjadi. Nah begitu juga di Aceh. Kalau boleh bocoran sedikit, ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang dua karakter. Jadi ada satu pemuda yang menceritakan dua karakter yang sangat berlainan. Yang satu seorang janda yang sinting di dapur, dia suka kali masak sampai masak, hidup untuk masak. Yang satu lagi seorang jenderal yang udah capek dan istirahat dari medan perang karena dulunya dia sangat gila di medan perang itu. Oke, nggak boleh banyak-banyak ya karena belum jadi. Oke Nisa, dari tadi udah di kode-kode ya, makanya kalau kita cerita tadi mau kita cerita banyak nih nggak habis-habis. Yang terakhir ya, pesan untuk generasi Aceh ya ketika berbicara seni atau sekolah seni gitu, silakan Nisa. Kalau menurut aku jangan takut sih buat jadi orang yang pembangkang ya. Kalau misalnya gue suka gaya lu kalau dibilang anak Jakarta. Kalau misalkan kalian memang betul-betul tahu kalau itu adalah hidup kalian dan kalian pengen hidup untuk itu, ya perjuangin.
Kalau misalkan orang tua nggak bisa ngizinin apa, ajak dialog. Karena orang tua tuh bukan menutup akses segala macam, mereka cuma khawatir. Tapi ketika kekhawatiran itu bisa diobrolin, kekhawatiran itu bisa didiskusiin, dan kamu bisa membuat planning ya. Ketika aku masuk ISI atau masuk ke kampus seni, apa yang mau aku lakukan? Kekhawatiran orang tua tuh meredup. Ya, gitu. Jadi jangan takut menjadi yang pembangkang. Ya, karena memang kalau mengutip ya yang terakhir sebelum Nisa bilang gitu, kalau saya boleh melanjutkan gitu ya. Kadang-kadang memang ketidaktahuan generasi sebelumnya sehingga punya ketakutan tersendiri. Tapi kalau kita bisa berhasil meyakinkan, berkomitmen dengan baik ya, nggak menutup kemungkinan kan orang tua sekarang juga udah cukup terbuka ya kan, zaman juga sudah berubah. Oke, terima kasih Nisa sudah main ke Sago Podcast. Kamu kasih kira yang mangka oronyo cahana tak ada bahasa Aceh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.